Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Syifana Zalia dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran matematika. Ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang dalam proses belajar mengajar yang dipakai untuk membuat suasana belajar yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Pendekatan dalam belajar dikenal dengan dua jenis pendekatan. Yang pertama ada student-centered learning, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran di mana peserta didik menjadi aktor dalam aktivitas belajar. Sedangkan yang kedua ada teacher-centered learning, yaitu pendekatan belajar berpusat pada pendidik, di mana pada pendekatan ini, pendidik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa tidak dilatih untuk menghafal, sekedar mengetahui atau memahami. Namun siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan sehingga pemahaman konsep siswa terbentuk. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme yaitu pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapatkan dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas serta tidak secara tiba-tiba. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajaran karena belajar dibangun dengan membina konsep sendiri melalui kegiatan menghubungkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah ada pada mereka. Yang ketiga, ada pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Dan pendekatan induktif, data yang digunakan mungkin merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan. Major 2006 menyatakan dalam pembelajaran dengan pendekatan deduktif dimulai dengan menyajikan generalisasi atau konsep, dikembangkan melalui kekuatan argumen logika. Pembelajaran dengan pendekatan induktif dimulai dengan melakukan mengamati terhadap hal-hal khusus dan menginterpretasikannya, menganalisis khusus atau memberi masalah konseptual. Siswa dibimbing memahami konsep aturan-aturan dan prosedur-prosedur berdasarkan pengamatan siswa sendiri. Yang keempat, ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM dipandang sebagai proses pembelajaran disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia. Pendekatan ini melatih kreativitas, sikap ilmiah, dan menggunakan konsep-konsep proses peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. STM adalah sebuah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sains dan teknologi masuk dan merubah proses-proses sosial di masyarakat, dan bagaimana situasi sosial mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi. Melalui pendekatan STM ini, pendidik sebagai fasilitator dan informasi yang diterima siswa akan lebih lama diingat. Sebenarnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini, mencangkup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari. Yang kelima, ada pendekatan open-ended.
Pendekatan open-ended yaitu pendekatan belajar yang menyajikan suatu problem yang dirancang agar memiliki multi jawaban yang benar. Tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan jawaban, tetapi bagaimana cara untuk sampai pada jawaban. Contoh penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dengan menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Yang keenam, ada pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses belajar dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5 kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketujuh, ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan antar konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari. Pengenalan konsep matematika dilakukan dengan menghadapkan siswa pada masalah dari kehidupan mereka, pengalaman mereka, atau apa yang telah mereka lihat atau dengar, tetapi yang mereka anggap sebagai kenyataan sehingga siswa segera melibatkan dirinya dalam kegiatan belajar secara bermakna. Yang terakhir atau yang kedelapan ada pendekatan etnomatematika. Menurut Agassi atau Wahyuwono 2016, pendekatan etnomatematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar. Etnomatematika telah diterapkan di berbagai negara, salah satunya adalah Jepang. Pembelajaran matematika sangat perlu memberikan muatan antara matematika dalam dunia sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika sekolah. Pendidik haruslah memperhatikan 4 hal penting dalam penerapan pendekatan etnomatematika, yaitu substansi dan kompetensi bidang ilmu atau bidang studi, kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta peran budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.